Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, Magister Hukum 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan salah satu tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, Magister Hukum 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan salah satu tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Perekonomian. Pertama, saya akan mempresentasikan terkait dengan secara singkat permasalahan kasus, dan setelah itu saya mencoba untuk melihat kasus itu dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau teori daripada hukum positif itu sendiri. Di mana permasalahan ini muncul yang dilakukan oleh PT Gasindo Sejahtera Abadi atau PT GSA yang melakukan sebuah transaksi perekonomian, dan di mana PT GSA ini dalam melakukan sebuah transaksi perekonomian dia mengimport salah satu objeknya itu adalah garam. Nah, dari pihak kepolisian itu sendiri melihat dalam proses transaksi perekonomian yang dilakukan oleh PT GSA ini ada hal-hal yang memang dilanggar begitu. Pertama, permasalahan itu muncul ketika PT GSA ini tidak melakukan transaksi perekonomian secara prosedural. Artinya transaksi perekonomian ini dilakukan secara tanpa izin atau secara ilegal. Dan yang kedua, terkait dengan permasalahan dilakukan transaksinya itu terkait dengan kegiatan perindustriannya, di mana di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 itu sendiri tentang perindustrian itu mengatur bahwa import garam itu sendiri boleh dilakukan asalkan garam itu sendiri dalam import yang dilakukan oleh PT GSA itu sendiri dikelola dengan secara prosedural. Artinya dalam amanat undang-undang tentang perindustrian itu sendiri digunakan untuk kegiatan perindustrian. Nah, kenyataannya itu dari PT GSA itu sendiri dilakukan di luar daripada kemauan daripada undang-undang perindustrian itu sendiri. Nah, pertanyaan yang mendasar itu, siapa yang nanti akan bertanggung jawab terkait dengan transaksi perekonomian ini gitu. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang Persaingan Terbatas bahwa suatu perusahaan melakukan sebuah tindakan hukum, itu pasti yang bertanggung jawab dan bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah direktur utama, kan begitu. Nah, saya mencoba untuk menganalisis dari permasalahan ini dalam sudut pandang ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga dari segi hukum positif atau teori hukum positif itu sendiri. Nah, pertama, melihat dari permasalahan itu sendiri, kita lihat dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 yang terkait dengan perindustrian. Yang kedua, Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 tentang pangan. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 8
tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, pertama kalau kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian itu sendiri, permasalahan yang dilakukan oleh PT GSA itu sendiri melanggar hukum, di mana dalam kegiatan perindustrian itu sendiri ternyata digunakan untuk mengkonsumsi, bukan digunakan untuk kegiatan perindustrian. Dan di satu sisi PT GSA itu sendiri memperjualbelikan atau mendistribusikan kepada masyarakat setempat. Nah, artinya ini kan juga melanggar juga kan gitu. Yang kedua, terkait dengan pangan, ternyata di dalam garam itu sendiri menyalahi prosedur. Artinya di dalam undang-undang pangan itu sendiri menginginkan bahwa boleh dilakukan sebuah kegiatan perindustrian dengan catatan bahwa zat yang terkandung atau dilakukan sebuah tahap laboratorium itu harus mengandung zat itu standarnya 30%. Nah, ternyata dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh kegiatan PT GSA itu sendiri atau kegiatan dari perekonomian itu sendiri tidak memenuhi standar. Nah, artinya ini kan ada hal yang memang benar-benar dilanggar. Dan yang ketiga, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, di mana dalam transaksi dan juga sampai kemudian dibuat sebuah kegiatan ekonomi itu sendiri dalam prosedurnya sudah tidak sesuai dan sampai kemudian didistribusikan kepada masyarakat setempat atau diperjualbelikan, padahal dalam Undang-Undang 3 yang saya sebutkan tadi itu dilarang begitu. Nah, dalam analisa sederhana dalam sudut pandang hukum juga bahwa transaksi perekonomian yang dilakukan oleh PT GSA itu sendiri, pertama, perbuatan yang dilakukan oleh PT GSA itu sendiri dilakukan secara terencana dan juga dilakukan secara sengaja. Dan yang kedua, adanya sebuah bukti yang mendukung bahwa pihak kepolisian itu sendiri mendapatkan barang bukti garam sebanyak 40 ton begitu. Terus yang ketiga, modus yang digunakan oleh PT GSA itu sendiri dalam kegiatan perekonomian itu sendiri digunakan untuk diperjualbelikan, melanggar daripada ketentuan yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam sudut pandang hukum positif itu sendiri murni bahwa pelaksanaan daripada kegiatan perekonomian itu sendiri melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pertama, tidak memperoleh atau tidak memenuhi daripada prosedur yang sudah ditentukan, dan yang kedua dalam pengelolaannya tidak sesuai dan juga sampai kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kesimpulan daripada permasalahan ini yang dilakukan oleh PT GSA bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh PT GSA itu sendiri memenuhi unsur begitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa antara rangkaian permasalahan yang dilakukan oleh PT GSA dari A sampai Z itu bisa memenuhi unsur dan juga dapat diproses secara hukum pidana begitu, atau secara hukum beracaranya pidana itu sendiri. Baik, video singkat kali ini untuk menganalisa terkait dengan permasalahan, saya pikir ini bagi saya sudah cukup singkat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.